rezeki keluarga adalah wanita, istri sendiri, gitu. Yang benar, Bu. Ntar kalau saya mensyukuri suami saya mengasihi dia, saya setia dengan pernikahan, saya menyayangi suami saya sepenuh hati, apakah pasti rezekinya besar? Saya yang mengalami dan saya menyatakan kepada Anda pasti. Biiznillah. Ya, seizin Allah pada saat Anda mampu mengasihi suami Anda apa adanya, apapun kondisi dia hari ini, maka Allah akan tambahkan nikmat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali dalam live Selasa kita. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas berkah rahmat hidayatnya kita bisa bertemu lagi di sini. Kita patut mensyukuri apa yang kita dapat pada hari ini, terutama nikmat iman, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah lama tidak berjumpa, sudah 4 pekan ya, terakhir kita di bulan Ramadan, di awal Ramadan itu di 2 April itu, kita membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita menggetarkan hati dengan Al-Quran, luar biasa pada waktu itu. Dan setelah sebulan kita Alhamdulillah diberi kesempatan berjumpa lagi. Saya akan sampaikan kabar-kabar terkini dari YKRI. Ya, ini ada progres akses jalan pesantren Khairul Razikin. Alhamdulillah kita sudah mencapai 1 miliar kemarin di akhir April ya, 30 April, 1 miliar 43 juta. Dan Alhamdulillah kita juga sudah melakukan uang muka dan sudah dimulai pengurukan. Alhamdulillah. Jadi yang tadi terbaru sudah datang juga pengurukan terbaru juga, batu-batu untuk membuat tanggul ya. Semoga segera terselesaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin berpartisipasi untuk program ini, program akses jalan wakaf akses jalan pesantren Khairul Yakin, bisa di nomor rekening yang tertera dan bisa menghubungi Mbak Ilda di 0812 111 2015. Jadi Bapak Ibu bisa wakaf dengan jumlah tertentu atau bisa dengan komitmen. Komitmen wakaf ini 1 juta per orang dan bisa dicicil 50.000 per bulan. Dapat pula ditunaikan lunas, dan jika ingin menyalurkan dengan nominal lebih, dipersilakan. Informasi bisa menghubungi nomor berikutnya di 0812 1110 2015. Jadi insya Allah pahalanya ini membukakan jalan untuk santri-santri yang ingin menuntut ilmu. Pahalanya insya Allah mengalir terus-menerus. Dan dari guru kita, Ustaz Nasrul juga menyampaikan, jika kita ingin dibukakan jalan atas persoalan-persoalan kita, maka bukakan jalan untuk orang lain. Nah, salah satunya ini jalan dalam arti yang sebenarnya, bukakan jalan untuk santri-santri ini menuntut ilmu, begitu. Dan wakaf pesantren yang reguler juga masih selalu kita buka, dan wali asuh ini di Mas Robi mulai 50.000 per bulan di 0823 8395 4056, dan wali asuh santri di 0821 7298 4831. Ini di Abah ya.
Dan bulan depan, insya Allah kita akan merayakan Idul Kurban, Idul Adha. Pesantren Khairul Rezekin menyediakan pula uh, medianya bagi Bapak Ibu yang ingin berkurban. Kita akan mengadakan penyembelihan di sini, insya Allah. Untuk kambing dengan nominal 3.500.000, patungan sapi 3.500.000 per orang. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan kurbannya di pesantren Khairul Rezekin, silakan bisa langsung menghubungi Ustadz Syarif di nomor yang tertera 0858 6605 5805. Nanti bukti transfernya silakan ke Ustadz Syarif. Dan yang mau tanya-tanya bisa langsung ke Ustadz Syarif. Kemudian zakat ini juga bisa ke Khairul Rezekin di nomor Abah ya. Dan bisa tanya-tanya juga, bisa konsultasi tentang zakat. Saya harus mengeluarkan zakat berapa persen, kemudian apa saja yang perlu saya zakatkan, emas, perak, kemudian penghasilan seperti apa, bisa dikonsultasikan ke Abah 0821 7298 4831. Jadi ke Abah ini bisa konsultasi tentang zakat, bisa tentang wali asuh tadi, kemudian bisa tanya-tanya tentang askar ya di Abah gitu. Dan tidak lupa kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk support kebutuhan santri di nomor rekening yang sama di 55122673660. Ini ya, yang Bapak Ibu butuh QRIS-nya. Dan informasi secara umum kita di customer service kita di Mbak Ilda 0812 11 10 2015 ya. Dan follow akun-akun media sosial kita untuk info terkait Yayasan Khairul Rezekin, program-program apa saja yang ada di Yayasan Khairul Rezekin, dan update-update terbaru tentang Yayasan Khairul Rezekin, dan juga postingan-postingan dakwah yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, untuk kita berbagi bersama. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube. Kita sapa terlebih dahulu pemateri kita, narasumber kita yang luar biasa. Sesuai dengan temanya, ini pelaku wanita ajaib, luar biasa, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Lama nggak jumpa ini Bu ya, Bapak Ibu. Masya Allah. Apa kabar Ibu Dia? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Baik Bu, kali ini kita akan membahas wanita ajaib. Kenapa sih wanita ya? Biasanya kita kan secara umum saja untuk menjadi ajaib. Nah, ini kenapa wanita? Bahkan di Al-Quran pun ada khusus tersendiri surat tentang wanita. Iya. Baik Bu Dia. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Masya Allah, satu pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Khalid, kenapa harus wanita gitu ya? Nah, untuk itu sebelum saya mulai ya, kenapa harus wanita ajaib gitu ya? Saya mau menyapa dulu kepada semua sahabat YKRI yang pagi hari ini meluangkan waktu untuk kita bersilaturahim dan kita saling mengupgrade diri ya, meningkatkan level wawasan dan juga silaturahim kita. Mudah-mudahan banyak barokah dan manfaat di setiap ya acara yang diadakan oleh YKRI. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat semua, tentunya saya mau tanya dulu sama Mas Khalid ya. Semua orang di dunia ini lahir dari siapa? Dari wanita. Iya. Ya, mau presiden, mau siapapun di muka bumi ini, kelahiran itu melalui ya rahim seorang wanita. Itu yang pertama ya gitu. Lalu kemudian saya mau tanya, di Zoom ini yang banyak wanita atau pria? Udah kelihatan ya wanita. Wanita, ya kan? Wanita gitu kan. Dan seringkali kita melihat bukan melihat ya, membaca atau mendengar begitu banyak orang bijak ya, para alim ulama, para pejabat negara, orang-orang motivator, orang-orang yang terkemuka di muka bumi ini ya gitu ya. Mereka sering mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa, yaitu wanita adalah tiang agama. Ya Allah. Wanita adalah tonggak negara gitu ya. Wanita adalah ya luar biasa pokoknya ya gitu. Nah, jadi baik buruknya satu keluarga ditentukan oleh wanita ya gitu.
Baik buruknya sebuah negara ditentukan oleh wanita. Bahkan ya, sampai agama pun ya menyampaikan sedemikiannya bahwa wanita adalah cerminan dari banyak hal ya dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya ya saya melihat betapa indahnya ya jika yang disebut wanita ini ya lebih dispesifikkan, lebih diberdayakan ya sehingga menjadi wanita ajaib ya gitu. Kenapa? Karena apabila wanitanya ajaib, maka rumah tangganya ajaib, bangsa negara ajaib, ya nusa bangsa dan agama ajaib. Amin ya gitu. Kayaknya prolognya demikian Mas Khalid. Iya. Oke. Iya, jadi wanita ini istimewa ya Bu ya. Jadi kita lahir dari seorang wanita dan wanita ini eh, Rasulullah bilang sumber peradaban ini dari wanita juga gitu. Jadi bagaimana Ya, wanita apa titik kunci dari apa peradaban ini dari keluarga dan dari seorang wanita. iya, betul sekali. Nah, tema pagi ini kan ajaibnya wanita ini. Ajaibnya seorang wanita itu apa nih Bu kuncinya nih Bu? Apakah turut pada suami atau seperti apa itu gimana? Keajaiban wanita terletak di mana? Ya, Kuncinya gitu gimana? oh, kita harus kaji dari 3 peran wanita. Jadi wanita itu ada, hadir, hidup ya. Kehidupan wanita itu lekat dengan 3 fungsi. Ya, yang pertama adalah wanita sebagai seorang istri. Ya, jadi keharmonisan suami istri atau rumah tangga ini menjadi awal dari keharmonisan rumah tangga. Ya gitu. Nah, rumah tangga ini yang sehat, harmonis menjadi keharmonisan nusa dan bangsa. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, keajaiban wanita itu lekat dengan 3 fungsi yang melekat pada wanita. Yang pertama, istri. Yang kedua, ibu. Ya gitu. Dan yang ketiga, ya karena peran wanita begitu luar biasa, ya bahkan disampaikan berkali-kali ya gitu kan. eh jadi wanita ini punya peran diberdayakan sebagai seorang pebisnis atau sebagai seorang yang berdaya, ya gitu. Nah, ini juga tercermin dari salah satu tokoh wanita yang kita sangat teladani, yaitu Ibunda Siti Khadijah, istri Rasulullah. Jadi sejak zaman dahulu, ya zaman Rasulullah pun istri pertama ya dari Rasulullah, Ibunda Khadijah adalah seorang wanita yang sangat berdaya, ya gitu, berbisnis, berdagang, membantu Rasulullah, berkarya ya bagi nusa bangsa dan agama saat itu. Nah, jadi itu kita teladani ya sebagai seorang wanita ajaib ya gitu. 3 fungsi itu Mas Khalid yang menjadi dasarnya gitu. Jadi 3 fungsi wanita ini sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang yang berdaya ya. Iya, betul. Ya. Nah, kenapa pada akhirnya setiap wanita itu berkesempatan menjadi seorang yang berdaya gitu ya, atau zaman sekarang itu disebut emansipasi wanita. Hmm. Ya, kita kenal emansipasi wanita ya, tokoh emansipasi wanita adalah Raden Ajeng Kartini. Kartini. Iya ya gitu ya. Makanya ada juga Hari Ibu tanggal 22 Desember ya. Ada Hari Kartini 21 April gitu ya. Karena ini mengentas habis gelap terbitlah terang, mengentas bahwa seorang wanita bukan hanya duduk di rumah tapi bisa berkarya bagi nusa bangsa dan agama. Namun, apa yang ingin saya sampaikan adalah ya kalau Raden Ajeng Kartini itu tokoh di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ya bangsa ini, kita perlu melihat ke belakang, ya 1.500 tahun yang lalu, kurang lebihnya ada seorang tokoh yaitu Ibunda Siti Khadijah, ya. Kalau kalau nah, apa tokoh-tokoh wanita nasional kita, pahlawan-pahlawan wanita itu kan hidup di zaman 100 tahun yang lalu, betul ya? Ini 1.500 tahun yang lalu kurang lebih sudah ada Ibunda Khadijah. Ya sudah ada Ibunda Siti Hajar ya memberikan teladan bagi semua wanita ya gitu bahwa berjuang gitu kan. Berjuang gitu ya. Nah, satu kisah yang untuk pembukaan ini ya, untuk prolog ini supaya lebih fresh dan lebih seneng gitu ya mendengarnya ya.
zaman kita melihat Ibunda Siti Hajar, ya, ya beliau seorang wanita yang baru melahirkan, gitu kan, dan beliau melahirkan dengan kondisi yang sangat sangat ajaib ya, ibarat kata tuh udah lama nggak punya anak gitu ya, udah gitu punya anak langsung ditinggalkan di padang pasir ya gitu, ditinggalkan di padang pasir, lalu dia harus berjuang sendiri gitu ya, nggak ada GoFood, nggak ada Gojek, nggak ada handphone hari itu, lalu anaknya kurang mau apa, Ismail kecil kehausan minta air gitu kan. Beliau tidak marah, beliau tidak mengumpat, beliau tidak menghakimi suaminya ya. Suami macam apa lu? Anak bayi ditinggal ya lah. Kan begitu cerita sinetron hari ini kan gitu. Padahal sejak Nabi Allah Ibrahim berarti berapa ribu tahun yang lalu ya gitu kan. Berapa ribu tahun yang lalu, 6.000 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, itu sudah diberikan sebuah keteladanan, wahai istri, ya, gitu. Ibunda Siti Hajar tidak menyalahkan siapa, gitu. Beliau tekun, ya, lari dari sofa Marwah, berjuang gigih, ya, sampai akhirnya Allah menurunkan keajaibannya, yaitu air mengalir di kaki Nabi Ismail yang meronta-ronta kehausan. Ya gitu. Jadi di situ tuh kita sebagai wanita sudah langsung dapat sebuah keteladanan. Halo para istri, hari ini bukankah suami masih ada di sampingmu? Iya Bu, ada, tapi suami saya tidak berpenghasilan Bu karena terdampak pandemi. Mending Ibunda Siti Hajar udahlah nggak ada penghasilan ya, ditinggalkan begitu saja di padang pasir ya, gitu. Kemudian mencari air aja harus sampai berikhtiar seperti itu, ya gitu. Nah, pada saat itu logikanya Ibunda Siti Hajar tahu kan, sofa Marwah itu gersang tandus nggak ada air. Beliau tahu bahwa tidak mungkin ada air, tapi beliau tahu Allah Maha Ajaib. Nah, jadi Allah pengen tahu ikhtiar kita gitu kan. Dan suami kita bukan pemberi rezeki, yang memberi rezeki itu Allah, ya gitu. Jadi gimana nih para istri kalau mau jadi ajaib, kita kita berkaca ya, meneladani dari Ibunda Siti Hajar, ya gitu, ya istri Nabi Allah Ibrahim, ya gitu. Sampai berapa lama Bu? Ya sepenggal cerita yang saya, kisah yang saya tahu ya, beliau 13 tahun menanti Nabi Ibrahim kembali. Sampai Nabi Ismail remaja ya. Sampai Nabi Ismail remaja, dan pada saat kembali langsung perintah Allah yang menggetarkan hati didapat, Menyembelih. harus menyembelih Nabi Allah Ismail ya. Dan itulah Idul Adha yang sebentar lagi kita sambut bersama ya. Satu momen pengabdian kepada Allah, menyerahkan milik Allah ya gitu. Role modelnya luar biasa Nah, ini beliau nggak ya mudah. Allah. Nah, tadi kan udah dapet tuh nomornya. Kalau yang mau berkurban ya bersama YKRI, silahkan tadi kontak ke nomornya. Kita insya Allah ya, kita berkurban bersama, mengorbankan apa yang menjadi haknya Allah. Terus kembalikan semua kepada Allah gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, hikmah istri ajaib nih ya, Mas Khalid ya. Hikmah istri ajaib itu kelihatan banget pada saat kita mengangkat kisah Ibunda Siti Hajar, ya gitu. Jadi pada saat itu diceritakannya tanpa alasan, ya, tanpa pemberitahuan, tanpa alasan, Ibunda Siti Hajar ditinggalkan begitu saja di padang pasir, beberapa kali bertanya dan Nabi Ibrahim tetap saja berjalan sampai Siti Hajar mengubah pertanyaannya. Wahai Ibrahim, ya, ya tanya macam-macam nggak dijawab gitu ya. Kalau kita gitu, ya ngapain kok aku ditinggal? Gitu ya, istri sekarang begitu ya. Nabi, ya Ibunda Siti Hajar dulu ya tanya gitu, tapi Nabi Ibrahim terus berjalan meninggalkannya. Ya, nggak peduli gitu. Ya, kalau orang sekarang mah lebay, sakit hati banget ya digituin ya gitu. Lalu Ibunda Siti Hajar mengubah pertanyaannya nih Mas Khalid, gitu. Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim berhenti, nengok belakang dan berkata satu kata, iya. Wah, Selesai sudah. beda. Keimanan orang zaman dahulu dengan sekarang beda.
Kan ditanya, apakah ini perintah Allah? Iya. Oh, istri sekarang nggak terima. Masa sih? Malah makin ini. Katakan, jelaskan kepadaku. Ya ini karena ini yang didengarkan bukan kisah-kisah siroh ya gitu, tapi yang lebih banyak didengarkan drakor, drama Korea dan Jadinya sinetron. yang Jadi dibawa dramanya, Bu. iya, akhirnya bukan beriman kepada Allah yang dinyatakan Allah lewat kisah-kisah ya para nabi dan kisah Rasulullah, ya tidak mengimani itu, tapi mengimani serial sinetron drama Korea. Makanya ini ada satu transisi ya, yang bersama bersama YKRI dan Makna Rezeki ini kita coba kembali mengembalikan transisi ini ke tempatnya, ya gitu, ke tempatnya. Bahwa kisah-kisah zaman dahulu atau kisah-kisah yang disebutkan di Al-Qur'an itu bukan untuk disimak, untuk dimengerti atau untuk diketahui, oh dulu pernah ada kisah seperti itu, bukan begitu. Tapi kita kembalikan semua jamaah ya untuk mengambil ibroh dari kisah-kisah itu supaya hari ini ya kita bisa mengembalikan keimanan itu, mempercayai Al-Qur'an yang isinya adalah kisah-kisah yang luar biasa untuk pedoman hidup ya sampai akhir zaman nanti ya gitu. Jadi yang dipakai pedoman hidup bukan drakor ya. Nah, ini keajaiban istri ya, sebagai istri. Kita ambil dari Ibunda Siti Hajar Aja. ya gitu. Nah, so teman-teman semua, apabila kita berani tawadu, apabila kita berani percaya sebagaimanapun suami kita nunduk ya, kita benar-benar tawadu aja gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan keajaiban besar bagaikan Ibunda Siti Hajar diberikan keajaiban besar berupa air zam-zam yang mengalir dan menjadi keberkahan sampai akhir zaman nanti. Ya gitu. Nah, tapi sayangnya ini para istri, ini kepercayaannya itu hanya rating 1, harusnya rating 5. Imannya perlu Dia bintang ditingkatkan 5, lagi ya. percaya banget gitu ya. Percaya banget apapun yang Allah takdirkan terhadap suami kita, para istri, ya. Tugas kita kayak Siti Hajar aja, gitu ya. Terus berikhtiar dengan apa yang kita bisa, mempercayai suami kita bukan pemberi rezeki dan bukan pemberi kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu Allah yang kasih. Ya gitu. Bu dia, uang sih ada terus dari suami, tapi saya nggak bahagia, Bu. Oh, drakor lagi ini ya, drakor lagi ini gitu. Tapi nggak bahagia, Bu. Pulang kerja, saya salin, dicuekin, gitu kan. Hari Sabtu Minggu yang lain itu tetangga-tetangga pergi, Bu, jalan-jalan sama istrinya. Saya enggak, Bu, suami saya tidur aja. Ini nggak bersyukur ya. Yang nggak pulang banyak, Bu. Kalau lah masih tidur aja di rumah, biarin dah. Gitu kan. Tinggal masakin yang enak-enak gitu kan. Bahagia itu bukan karena pergi jalan-jalan. Bahagia itu bukan karena uang banyak. Bahagia itu karena mensyukuri, gitu kan. Bersyukur akhirnya, ya Allah, mungkin capek ini sehari apa 1 minggu kerja full ya di pabrik, capek. Ah, hari ini aku bikin puding yang lembut, yang manis, biar kalau masuk mulutnya suami, ina. Gitu pikirannya ya, bukan membandingkan dengan yang lain, berbeda ya gitu. Belum tentu yang pergi ke mall jalan-jalan sama istrinya ya itu benar-benar tulus, bisa jadi itu karena supaya sosmednya eksis. Wah. Tapi Nah, biasanya gini juga, Bu, kadang merasa punya kebenaran sendiri. Suami pulang ngerasa capek, istri di rumah ngerasa capek. Akhirnya jadi perisai juga jadinya ya, Bu ya. iya, betul sekali ya gitu. Nah, jadi itu kiblatnya. Makanya bagaimana kita supaya diberikan Allah suami ya, kita yang sesuai harapan kita, maka para istri, saran saya, jadilah istri yang sesuai harapan Allah. Nah, supaya suami kita menjadi sesuai harapan kita. Gitu ya. Nah, apa itu harapan Allah? Ya, hormati suamimu. Titik. Nggak pakai koma. Hormati suaminya jika masih berpenghasilan. Nggak bener ini. Ini ajarannya siapa?
hormati suamimu, titik, ya gitu. Ya, setia terhadap pernikahan, ya gitu. Yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Ya gitu. Biasanya hanya karena istri tidak nunduk sehingga terus mencari pembenaran akhirnya merasa tidak cocok. Nah, ini nggak boleh, ya. Namanya jodoh itu udah pasti di tangan Allah. Bu, dulu waktu kita ta'aruf itu kayaknya dialah segalanya. Kenapa setelah menikah kok kayaknya bukan dia ya gitu. Kok kayaknya saya salah pilih ya Bu ya. Nggak mungkin ya gitu. Merasa salah pilih karena tidak menerima. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada para wanita ya. Pada saat kita belum bisa menerima kondisi suami kita apa adanya, maka rezekinya belum bisa didatangkan. Masya Allah. Ya, jadi pada saat kita sudah bisa menerima suami kita apa adanya, entah beliau tukang becak, entah beliau tukang siomay, entah beliau adalah tukang bersih-bersih, office boy, entah beliau adalah siapapun, ya, usaha toko kelontong, entah beliau adalah seorang eh, seller atau dan lain-lain ya, pokoknya usaha apapun atau apapun kondisi beliau hari ini, setiap suami atau setiap manusia itu udah dikasih rezeki sama Allah, udah ditakar rezekinya, udah dijanji rezekinya. Setiap kelahiran manusia di muka bumi ini udah lengkap dengan rezekinya, itu maksud saya. Lah kok jadi suami Anda ndak ada rezekinya? Ah, ini pertanyaan. Hello. Istri, jangan jadi istri yang tidak beruntung. Ya gitu. Terus gimana, Bu? Allah minta terima jodohmu. Itu pemberian Allah yang terbaik. Terima sepenuh hati, tak syukuri ya Allah. Ini pemberianmu. Tidak bisa cari di biro jodoh, nggak bisa. Jodoh itu benar-benar rahasia Allah. Ya gitu. Kalau sudah terjadi akad nikah, berarti itu sudah diizinkan oleh Allah, dipersaksikan oleh begitu banyak malaikat, ya. Dan itu sudah dijanji rezekinya oleh Allah. Lah kok nggak datang? Ini ada dosa istri. Apa itu dosa istri? Tidak menerima suaminya sepenuh hati. Semakin hari sebulan pertama masih kelihatan bagusnya. Pernikahan 6 bulan mulai kelihatan tidak menyenangkan. Setahun mulai enggan lihat suami. Kok nggak kayak suaminya yang lain sih? Waduh. Rumput Jadi yang tetangga lebih hijau. iya, yang menyetop rezeki keluarga adalah wanita, istri sendiri, gitu. Yang benar, Bu. Ntar kalau saya mensyukuri suami saya mengasihi dia, saya setia dengan pernikahan, saya menyayangi suami saya sepenuh hati. Apakah pasti rezekinya besar? Saya yang mengalami dan saya menyatakan kepada Anda pasti. Biiznillah. Ya, seizin Allah pada saat Anda mampu mengasihi suami Anda apa adanya, apapun kondisi dia hari ini, maka Allah akan tambahkan nikmat dalam keluarga itu. Ya, gitu. Rezekinya belum tentu dari suami, ya, tapi tiba-tiba rezeki-rezeki besar datang melalui pintu yang tidak disangka-sangka akibat istri mulai menerima suami apa adanya demi Allah. Ya, suami itu pemberian Allah. Ya, kalau kerudung ini pemberian jamaah ini, Hadiah. pemberian Allah kerudung ini, gitu kan? Jadi suka dipakai nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi suami adalah pemberian Allah. Ya, kita dikasih kerudung aja, apabila kita nggak pakai aja kita nggak enak kan? Dikira tidak menghargai kan? Gitu. Nah ini pemberian Allah. Beraninya kita ngatain suami, berarti menghina pemberian Allah, ya kan? Nah, jadi sahabat semua, jadi wanita ajaib itu gampang. Ya, jadi wanita ajaib itu gampang. Ya, otomatis menjadi pribadi ajaib, otomatis melakukan 10 jurus rahasia magnet rezeki, otomatis. Tetapi kan ini versi wanita. Ya gitu. Ya, gitu. Jadi mulai melihat suami, ya. Melihat sungguh-sungguh, detail, melihat detail. Ya Allah, benarkah ini yang terindah? Ya, perlu dikaji ulang ini. Udah 5 tahun terakhir ini lihat suami buka mata, dilihat apa dilihat doang gitu kan, nggak pernah diamatin, nggak pernah disyukurin gitu kan, dilihat doang yang penting ada masih hidup gitu kan. Mulai hari Sampai ini ketemu lagi. buka mata,
Alhamdulillah, Allah kasih pasangan hidup, ya Allah titipkan seorang suami, gitu kan, yang hatinya digenggam Allah, ruhnya digenggam Allah, rezekinya digenggam Allah, gitu kan. Nah, ya Allah, aku syukuri suamiku, ya Allah. Jadikan aku istri yang tawadhu dan tunduk kepadanya, ya Allah, demi Engkau, ya Rabb. Gitu. Ya, demi Engkau, ya Allah. Demi mendapatkan ridhomu. Gitu ya. Itu ya. Nah, ujian-ujiannya silahkan simak di YouTube saya, Wanita Ajaib ya. Itu yang pertama tadi sebagai seorang istri ya Bu ya. Nah ini Bu, kalau Iya, kalau terkait wanita sebagai seorang ibu kan tadi yang kedua, itu ya, biasanya ada persoalan-persoalan kayak, aduh Bu, anak saya ini kok nggak mudah diatur, anak saya ini kok ya. nggak mudah di apa nggak mudah diarahkan. Nah ini introspeksinya seperti apa Bu untuk kalau untuk apa ya, mendidik anak yang nggak mudah katanya. Nah, ini gimana nih? Iya, mendidik anak. Ini seorang ibu biasanya terjebak menjadi Tuhan bagi anaknya. Jadi apa maksudnya gini? Anak itu titipan. Berarti anak ini miliknya siapa? Milik Miliknya Allah. siapa? Allah. Kita dititipin. Betul ya? Kalau kita pergi, kita nitip anak kita ke babysitter. Berarti anak itu milik siapa? Saya kan? Babysitter pengasuhnya. Gitu. Pertanyaannya, berani nggak babysitter mengambil keputusan anak ini dikasih makan apa terserah-serah dia? Berani? Nggak berani. Nggak berani. Berani nggak seorang babysitter ngantar anak ini ke sekolah terserah-serah dia nggak pakai izin orang tuanya? Berani nggak? Nggak boleh ya. Nggak berani. Wahai para ibu, ya, jangan berani-berani ngatur hidup anak kita. Pada saat Allah nggak terima, ya, pada saat Allah tidak meridhoi, ini tercermin dari anak kita yang tidak nurut kepada kita. Berarti itu pertanda ada arahan-arahan kita yang tidak diridhoi Allah. Misalnya, anak ini kepengen sekolah ini. Lalu di mata ibunya, mau jadi apa kamu? Pengalamannya mama itu gini, kamu nurut sama mama. Anaknya tertekan, mau bantah nanti durhaka. Ya nggak? Mau nurut tidak sesuai hati. Ya, akhirnya tidak mampu mengendalikan diri, terjadilah hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya lari ke narkoba, lari ke backstreet, lari ke apa namanya pergaulan bebas dan lain-lain. Ya, gitu. Lalu menghambur-hamburkan uang, ya banyak sekali kasus anak muda, ya remaja hari ini gitu ya. Nah, so ibu-ibu semua, yuk kita mengambil ya hikmah gitu bahwa anak kita ini adalah titipan Allah. Apa yang kita lakukan? Sebagai ibu, kita punya alat yang namanya garpu tala. Kita punya alat untuk media bertanya kepada Allah. Itu garpu tala. Ya gitu. Jadi, apapun yang diinginkan anak, ya, babysitter itu kalau, Mbak minta ini, suster minta itu. Suster bilang apa? Iya, nanti izin mamah dulu ya. Tuh. Jadi ibu-ibu ajaib ya, kalau anak kita minta apa-apa, iya kan saja. Ya, supaya dia safe, aman bersama kita, nyaman bersama kita, iya kan aja. Misalnya, Mama minta handphone baru, ya, Mama minta ini. Apa Ibu Ajaib? Kalimatnya yang muncul, jangan disundul, jangan ditendang, jangan dibantah. Itu akan memperjauh hubungan Anda dengan anak Anda. Lalu apa? Iya kan saja. Masya Allah, HP baru nak, mantap. Iya nak, siap. Ya, insya Allah ya. Mama tanya dulu kepada Allah. Mama minta rezeki dulu kepada Allah ya nak ya. Jadi gitu. Lalu bila berkesempatan, ambil momen sholat bersama anak. Ya, misalnya contoh sholat duhur bersama gitu kan. Lalu berdoa. Setelah sholat berdoa. Habis doa semuanya, Anda berdoa. Ya Allah, hamba punya doa khusus hari ini, ya Allah. Anak hamba Belva, ya Allah, yang Engkau titipkan, ya Allah. Minta tas, ya Allah. Aku menyayanginya, ya Allah. Saya pengen banget beliin tas. Turunkan rezekimu, ya Allah. Anakku milikmu, ya Allah. Engkau yang memberi rezeki kepada anakku, ya Allah, gitu. Datangkan, ya Allah, supaya aku segera bisa membelikan tas buat anakku, ya Allah, gitu ya. Lalu Fatihah, amin. Itu lucu banget. Seringkali anak saya gini, Mama nggak punya uang, Tama. Iya, nak. Mama belum punya uang, Tama. Iya, nak. Makanya tadi minta sama Allah. Adik kan miliknya Allah, nak. Gitu kan. Seorang anak itu titipan dari Allah. Lah, Mama bisa belikan kalau Allah kasih rezeki, nak. Ya. Jadi
Jadi akhirnya anak ini tersambung, apa-apa kok minta Allah. Maka itu cara yang sangat efektif untuk membuat anak akhirnya semuanya dia minta kepada Allah. Gitu. Ya, ajarkan garpu tala ya, pola hidup. Bu, kalau sudah kadung, Bu, keluarga saya itu udah kadung keras, Bu, anak-anak keras, suami keras, semua keras, mulai dari diri kita sendiri. Ya, kerasnya batu itu tetap akan lubang kalau ditetesi satu tetes air setiap hari. Kasih sayang kita akan meluluhkan hati yang keras di dalam rumah. Ya, saya ambil satu kalimat Ustadz, salah satu Ustadz yang diundang ya oleh apa namanya pengajian Ikram, ya, Ustadz Muhyiddin, ya gitu. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa jika di rumah itu ada satu orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, kalau dia adalah suami, maka istri dan anaknya akan kedapatan barokah kasih sayang Allah. Kalau dia adalah istri, maka suami dan anaknya semua juga akan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Maka para istri, para ibu, sebagai wanita kita adalah tiang, ya, tiang rumah tangga, gitu. Jadi pada saat kita nggak berdaya, kita hanya bisa mendekatkan diri kepada Allah, minta sama Allah, suamiku milikmu ya Rob, rezekinya semuanya ada di tanganmu ya Allah, ya, anakku milikmu ya Rob, gitu kan. Hari ini kalau begitu tidak nurutnya dia ya Allah, pasti ada dosaku sebagai ibu. Maka ibu-ibu ajaib, gelar sajadah, lakukan sholat taubat. Mungkin dosa kita kepada suami membuat anak kita tidak nurut. Mungkin ya, kedurhakaan kita di masa lalu dengan orang tua membuat anak kita sekarang menjadi demikian. Maka ibu ajaib tugasnya adalah iakan saja anaknya, ya, bersama-sama ajak minta kepada Allah rezekinya, ya, kemudian banyak-banyak gelar sajadah dan banyak sedekah atas nama anak. Masya Allah. Saya kalau udah melihat anak saya yang di luar kota, kok kayak kurang nurut ya sama ayahnya. Aduh, saya itu nggak pakai nasehatin ibu-ibu. Mulut saya ini tidak akan didengar. Sebagai ibu saya pun manusia yang banyak dosa. Maka langsung begitu ayahnya nasehati sesuatu dan belum bisa diterima baik dengan anak saya, langsung saya ingat wajahnya Mas Khalid. Qris YKRI, entah 50.000, entah 100.000, kagak penting dah. Yang penting saya transfer sedekah santri. Ya Allah, tidak bisa melakukan apapun kecuali berdoa dan menyerahkan haknya Allah. Gitu. Pada saat kita memuliakan anak santri, Allah memuliakan anak kita. Pada saat kita wakaf 50.000 untuk jalan, membuka jalan apa solusi kehidupan ya gitu, solusi jalan menuju pesantren ya. Insya Allah ya wakaf kita 50.000 menjadi wasilah didatangkannya solusi kehidupan, jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Dan itu saya rasakan banget teman-teman. Ya, saya rasakan banget. Apa artinya uang 50.000, 10.000, 50.000, apa artinya? Ya, kalau anak sudah kena narkoba, rehabilitasi nggak cukup 20 juta. Kalau anak sudah pergaulan bebas, kalau anak sudah memiliki hati yang keras, yang tidak bisa disentuh oleh orang tuanya, ya hilang, selesai kehidupan orang tua. Habis semuanya, terkuras energi, merasa neraka dunia. Ya, apa artinya? Gitu, kita yang masih punya kerjaan, kita yang masih punya rezeki dari Allah. Nggak usah nunggu gitu, didorong, nggak usah tunggu dimotivasi. Ya, itu sudah saya alami banget gitu. Ya, dialami banget menyalurkan sedekah, zakat, infak sedekah itu Masya Allah. Membuat Allah menjaga keluarga kita. Makanya jadi wanita ajaib itu gampang. Tunduk tawaduk supaya suami selalu taat setia gimana Bu dia? Sedekah nama suami. Supaya anak kita rajin, pinter, cerdas ya. Seperti anak-anak Rasulullah, seperti anak-anak alim ulama itu kayak apa Bu dia? Rajin sedekah atas nama anak. Biarkan Allah yang mendidik mereka di hatinya. Ya, jadilah kita ibu yang dititipi menjadi pengasuh yang terbaik buat anak kita. Bukan penentu, ya, bukan otoriter penentu nasib anak kita, nggak boleh. Ya gitu. Banyak sekali yang udah jadi dokter, lalu ijazahnya dikasih orang tuanya, nih, aku sudah nurut sama ayah bunda, ini ijazah dokterku. Lalu dia jadi seniman, nggak mau praktek.
Gelar dokter untuk nyenengin orang tua doang. Aduh, ya apa nanti kembali kepada Allah gitu. Gitu ya dititipi ngatur gitu. Berarti kebanyakan orang tua itu belum mengerti dan akhirnya menjudge ya Bu ya. Karena Ya, karena dasar parentingnya sinetron. drama Parenting jadinya. drakor, parenting sinetron. Parenting Allah nggak begitu. Ya, perubahan yang hakiki itu terjadi hanya dengan kasih sayang, penerimaan tanpa syarat. Maka keberkahannya akan turun melebihi apa yang kita harapkan. Ya, jadi seperti itu, Mas. Ya, jadi Berarti memperbaiki hubungan dengan anak itu sebenarnya kita yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki dulu hubungan kita dengan Allah dengan cara bermacam-macam termasuk sedekah tadi Bu ya. iya, Maka hubungan kita dengan anak itu akan otomatis ngikut menjadi iya, membaik juga, Bu. gitu. Seringkali ibu kan emosi ya. Sudah mungkin kurang diperhatikan oleh suami, kemudian anaknya nggak nurut, wah emosinya udah level galaunya itu udah rating 7 gitu ya, bukan rating 5 lagi gitu. Jadi dia langsung ngomong anak, Mama itu udah capek ngelahirin kamu, gini, kamu sekarang nggak nurut sama mama. Nah. Ya, saya mohon izin ya, sebagai founder Wanita Ajaib, satu satu komunitas yang saya dirikan, ini benar-benar karena saya melihat butuh butuh disetting ulang ini semua otak para wanita. Nggak perlu begitu, ya, nggak perlu begitu, gitu kan? Nggak perlu sampai menyakiti hati anak karena kita nggak mampu mengendalikan diri kita. Nggak perlu, gitu, ya, gitu. Yang menggenggam hati anak kita itu Allah, gitu. Kalau kita mau anak kita nurut semua, tinggal gelar sajadah, berikan sedekah atas nama anak kita. Ya, gelar sajadah karena tahu, gitu ya. Anak kita seperti itu sebagai cermin hati kita nggak bagus. Suami kita seperti ini, kayak ada cermin hati kita nggak bagus, sehingga yang didatangkan nggak bagus semua. Kita nggak sadar, harusnya langsung bercermin. Ya Allah, berarti banyak dosaku ini, sehingga yang datang kok nggak bagus semua. Ya Allah langsung membersihkan diri kan. Taubatan nasuha langsung ngaji ngaduk. Ngatur jiwa ngaku dosa itu kalau di wanita ajaib. Ya, bukan langsung mencari pembenaran. Aku kurang apa? Suami tidak berarti. Aku jadi ibu kurang apa? Kurang taubat atuh. Halo, kurang taubat, Bu. Gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan rezeki? Apa kaitannya dengan keajaiban besar sekali? Ya, hampir semua jamaah wanita ajaib itu ngalamin rezekinya tergantung dari sholat taubatnya. Semakin banyak sholat taubat, wah semakin banyak kemesraan dari suami. Iya benar, gitu. Semakin banyak keajaiban berupa keuangan yang cukup ya, gitu didatangkan Allah saat kita butuh langsung datang. Enggak satu dua yang begitu, banyak sekali. Ya gitu. Dan yang terakhir menjadi pebisnis ajaib ya gitu. Jadi istri hanya di rumah saja, coba dong create something. Ya daripada kita meratapi kok suami saya belum kerja, ya kita tahu berhutang itu dosa, berhutang itu perisai, amanah itu perisai, antara yang ngutangin dengan yang berhutang sama-sama kejerat perisai itu, ya makanya jauhi, ya daripada ngutangin atau memberikan memberikan pinjaman tapi ujungnya jadi pertengkaran karena kalau ditagih sesuai tanggalnya, malah galakan dia gitu daripada kita. Galakan yang Jadi ditagih. jadi pertengkaran gitu kan. Jadi antara yang meminjamkan dengan yang dipinjami semua terjerat perisai. Tidak bisa. Terus gimana, Bu? Yuk minta sama Allah. Enggak, apa dikasih, Bu? Masya Allah, itu imannya rating 0. Imannya rating 0. Ya dikasih. Makanya ada ilmu makna rezeki, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Ya gitu. Nah, ya, Anda harus ngalami dan Anda harus berani percaya Allah itu ada. Ya, bahkan Allah sampaikan, ya Muhammad, bila umatmu bertanya di mana aku, maka jawablah, aku Aku dekat. dekat. Iya, aku dekat. Allah nggak kelihatan, gitu. Makanya di situ imannya dilihat rating berapa. Kalau imannya rating 5, ihsan. Dimanapun tahu dia sedang diawasi Allah. Ya kan? Jadi Allah matanya berapa, Bu? Banyak Allah. Namanya saja maha kuasa, Maha melihat ya Bu. maha melihat. Gitu kan? Itu iman. Gitu. Kalau nggak percaya itu ya imannya rating 0. Makanya keajaiban ada bagi yang beriman, bagi yang percaya. Ya gitu. Create something di rumah.
Ya Allah, Allah belum datangkan rezeki buat suamiku. Ya, ini karena suamiku mungkin nggak pernah sholat subuh. Ini suamiku mungkin karena ini. Nggak boleh begitu. Rezeki suami tidak datang itu bukan berarti kita boleh ngatain suami, nggak boleh. Rezeki suami belum datang itu karena ada dosa istri. Hei, halo. Jadi jangan menjadi istri yang pandai menilai suami, gitu ya. Bu, suami saya nggak kerja, Bu. Tapi ya memang itu mungkin azab dari Allah, Bu. Suami saya nggak pernah sholat subuh. Suami saya nggak pernah gini, nggak pernah gini. Waduh, Anda ini tambah mempertebal perisai Anda sebagai wanita. Rezeki kapan turun, kapan enggak, itu Allah yang atur. Jangan berani-berani menilai makhluknya Allah. Suami Anda makhluknya Allah. Jangan berani-berani menilai. Makanya wanita ini perlu dikupas tuntas, perlu disettingin satu persatu ini. Karena seringkali wanita pengen berbuat baik untuk memperbaiki kondisi, malah jadinya menambah tebal perisainya sendiri. Karena cara melakukannya semua cara-cara yang tidak disukai Allah. Menghakimi suami, memarahi anak, meminta semua orang memahami dia, bagaikan dia benar sendiri, gitu. Ya, kalau konsul ke saya bilang, saya membenarkan ibu, saya setuju dengan semua pemikiran ibu, tapi tidak demikian apa yang Allah mau. Gitu. Tidak akan diperkenankan mencari barokah dengan menyakiti orang lain. Nggak akan jadi itu. Gitu ya. Nah, so Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, luar biasa ya bisa kajian wanita ajaib. Karena semua sumbernya wanita. Ya, gitu. Banyak yang tanya, Budiah mungkin nggak nanti ada komunitas pria ajaib? Nggak perlu. Tidak perlu. Cukup komunitas wanita ajaib. Karena suami dan istri itu cermin. Apabila istrinya menjadi lebih baik, suami dengan mudahnya kun fayakunnya Allah berubah menjadi lebih baik dalam sekejap. Itu saya lihat di semua perubahan para wanita ajaib. Suaminya mendadak melo dan menjadi tweety. Sebelumnya keras, kasar, tegas, ya, sangat-sangat tega gitu ya. Begitu istrinya berubah menjadi wanita ajaib, suaminya tiap ketemu netes air mata melo, sayang banget sama istrinya ya. Waduh, keren banget lah gitu. Jadi nggak perlu ya, daripada saya minta Mas Khalid nanti jadi ketua pria ajaib, Aneh jadi ya Bu. nggak perlu. Cukup wanita. Ini suami istri cermin. Ya gitu. Demikian Mas Khalid. Baik, berarti Nah, um, kalau kata beliau jadi wanita aja itu gampang. Jadi cerminan cerminan keluarga, cerminan peradaban awal ada pada wanita. Jadi nah, ketika melihat keluarga kurang baik, suami kurang baik, berarti introspeksinya bukan menjudge tapi ke diri sendiri dulu Bu ya. Jadi iya, apa dosa betul. ini, apa introspeksi diri ini, Ya, langsung bermuhasabah. ngatur Ya. jiwa gitu. Pasti ada dosa kita. Nah Ya, ini gitu. ini berhubungan dengan pertanyaannya nih Bu. Pertanyaan dari salah satu jamaah kita di chat nih. Misalnya suaminya suka bohong itu gimana Bu cara mencari ridho dari suaminya? Iya. Nah ini Suami, termasuk termasuk menjudge juga nggak Bu ini? Bu? iya gitu kan. Suami suka bohong. Itu kalau menurut saya ya, kalau saya jadi Anda, itu langsung jadi cermin ajaib. Ya Allah, berarti saya sering bohong dulu. Entah Anda bohong kepada siapa. Bohong kepada orang tua, bohong kepada keluarga, bohong kepada teman, bohong kepada siapa. Sehingga Allah tunjukkan hari ini suami suka bohong. Ya gitu. Jadi semua yang ditunjukkan kepada kita adalah cara Allah memberitahu kita, kita pernah melakukan yang sama kemarin. Nah, yang perlu dicari adalah aku bohong kepada siapa ya kemarin-kemarin, gitu. Emang selalu gitu Bu Dia? Iya, buat semua jamaah yang berani konseling sama saya, ya gitu. Daripada saya bongkar, mereka lebih baik mengaku, ya. Kalau saya bongkar ini tersinggung, ya kan? Ya mendingan ngaku, iya Bu Dia, saya sering melakukan ini. Itu bagi saya nggak apa-apa. Ya montir perbaikan, montir reparasi hati ini, ya. Diketahuinya kerusakan itu atau ketidakbaikan hati itu kan untuk diperbaiki, gitu kan? Jadi kalau konselingnya ini terbuka, dia akan lebih cepat pulih, gitu. Dan bagi saya pribadi sebagai seorang mentor, sebagai seorang konsultan, ya, itu saya sangat menghargai orang-orang yang mau mengakui dirinya. Karena itu setiap pengakuan adalah awal dari pemulihan. Saya juga bukan orang suci. Saya juga orang yang sangat banyak berbuat dosa
tapi saya mau mengakuinya satu persatu di depan Allah dan di depan mentor saya, dan saya dibantu untuk bertumbuh pemulihan sampai hari ini. Jadi sahabat semua, ya, pemulihan atau kepengakuan adalah awal dari pemulihan. Gitu ya. Jangan sampai pada saat kita mau diperbaiki, saat ketemu yang harus diperbaiki, sisi mana nih? Sisi suka bohong, ya kan? Gitu. Ya, kita harus ngakuin, gitu. Lalu gimana Bu menghadapi suami saya? Kembali lagi, ya Allah, suamiku milikmu. Engkau yang menggenggam ruhnya. Kalau dia berbohong kepadaku, berarti ada dosa bohongku di masa lalu yang belum kutaubatkan. Yang ingin saya ajak kepada semua para wanita supaya ajaib, ya gitu. Kita cari dosa bohong kita. Gelar sajadah taubat. Kita pernah bohong ke siapa? Dan saya pengen Anda mengalami suami Anda berubah tanpa daya upaya kita. Karena pertolongan Allah. Jadi suaminya nggak berani lagi bohong bukan karena ancaman istri. Bukan karena kebentur tembok lalu dapat hidayah sembuh gitu kan dari kebohongannya. Enggak. Tapi karena kasih sayang Allah. Melihat istrinya dibohongin suami, dia tidak menyalahkan suami, dia bijaksana sekali, tetapi justru mencari dosa bohongnya di masa lalu kepada siapa, dia sholat taubatkan itu. Suami saya berbohong karena ada dosa saya kepada yang lain dulu, atau dosa saya kepada suami. Yang mana dicari? Nah ini butuh konseling ya, gitu. Jadi Anda boleh menyimak YouTube saya dan juga bergabung dalam komunitas wanita ajaib ya. Kita bersama-sama pelan-pelan ya. Saya pun pernah mengalami semua itu. Ya, sehingga jangan khawatir kalau ending hidup saya menjadi banyak orang bilang menjadi wanita ajaib, saya juga berdoa, saya juga rindu banget Anda semua menjadi wanita ajaib. Amin. Masya Allah. Ya gitu. Karena Masya Allah. nggak pakai kursus. Ya gitu. Itu hanya bicara dari hati ke hati. Ya gitu. Demikian, Mas Khalid. Iya. Baik, luar biasa, nggak kerasa udah mau jam 10 aja, Bu. Banyak sekali ya dari singkat, pertemuan singkat ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil, banyak tentang pola komunikasi, tentang cerminan, muhasabah, mendidik anak, tentang tadi ada jurus kickback juga, bahkan sedekah sebagai solusi. Ya. Baik, Bu, untuk sebagai penutupnya, Bu, ada pesannya apa nih Bu, untuk wanita ajaib? Pesannya adalah saya mengambil nasihat dari gurunda kita Ustadz Ali Murtado yang kemarin kami berkesempatan untuk bersharing bersama. Beliau menasehatkan kepada kita semua para wanita untuk memiliki hati yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, cerminan ketawaduan itu kelihatan pada saat kita tawadu kepada suami. Jadi kapan kita disebut tawaduk kepada Allah? Pada saat kita mampu tawaduk kepada suami, berarti kita tawaduk kepada Allah. Ya, pada saat kita tawaduk ya kepada orang tua ya dan juga kepada pemimpin kita yang dititipkan Allah, maka itulah cerminan kita tawaduk kepada Allah. Gitu. Jadi para wanita ajaib mudah-mudahan ya dalam ketawaduan kita Allah berikan keridhaan dan Allah datangkan keajaiban berlimpah bertubi-tubi dalam hidup kita. Baik menjadi istri ajaib, ibu ajaib, dan pebisnis ajaib. Ya gitu. Luar biasa. Luar biasa, dahsyat. Baik, Budia, luar biasa sekali pada pagi hari ini kami ucapkan jazakallahu khair, terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat dan terus mengalir pahalanya sampai ke akhirat nanti untuk Budia dan keluarga. Amin. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang senantiasa hadir ya, luar biasa baik di Zoom maupun di YouTube. Semoga istiqomah dalam kajian-kajian keilmuan dan dalam kebaikan-kebaikan. Dan selalu insya Allah semoga keajaiban datang bertubi-tubi. Terima kasih. Saya Khalid Rosyadi undur diri dan Budia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.